Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan akan menjelaskan materi tentang dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan IPTEK. Langsung saja, yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, dakwatan, yang berarti panggilan, ajakan, dan seruan. Secara semantik, kata dakwah adalah isim masdar. Jika dilihat dari pengertian istilah, dakwah mempunyai dua pengertian. Pertama, dakwah adalah tabligh atau penyebaran agama. Kedua, menurut Amrullah Ahmad, dakwah adalah sebuah usaha pengajaran Islam di semua kehidupan. Pengertian di atas mengandung dua unsur, yaitu unsur usaha pengembangan Islam yang beragama lain atau tidak beragama agar memeluk Islam. Kedua, unsur usaha merealisasi ajaran agama Islam bagi yang sudah mengakui atau memeluk Islam supaya mengamalkan ajaran-ajarannya. Sedangkan secara terminologi, dakwah adalah ajakan keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Kata dakwah dalam Al-Quran disebut sebanyak 198 kali. Sebanyak 141 ayat yang menyebutkan kata dakwah turun di Makkah, 30 ayat turun di Madinah, dan 5 ayat dipertentangkan antara Makkah dan Madinah. Baiklah, perkenalkan nama saya Putra Enun Kaluku. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu B. Macam-macam metode dakwah Islam. Adapun metode dakwah Islam kepada masyarakat antara lain, yang pertama, dakwah bil lisan adalah metode dakwah lewat lisan, misalnya khutbah Jumat atau ceramah-ceramah agama di acara-acara pengajian. Yang kedua, dakwah bil qalam adalah metode dakwah melalui tulisan, misalnya pada waktu sore hari untuk anak kecil di masjid mengaji Al-Quran. Yang ketiga, dakwah bil nikah adalah metode dakwah melalui pernikahan, seperti orang yang hijrah tadi menikahi penduduk desa agar mereka mempunyai keturunan dan bisa meneruskan dakwah Islam di masyarakat. Yang keempat, dakwah bil hal adalah metode dakwah melalui perbuatan, misalnya setiap ada orang yang bangun rumah, mereka saling bergotong royong dan lain-lain. Yang kelima, dakwah bil mal adalah metode dakwah yang dilakukan dengan harta, misalnya infak buat pembangunan masjid. Dan yang keenam adalah dakwah bil hikmah, adalah metode dakwah yang dilakukan dengan melalui pendidikan, seperti dalam tingkat pendidikan disitulah banyak juga terdapat pesan-pesan dakwah melalui mata pelajaran agama pada metode dakwah. Yang ketujuh adalah dakwah bil riklah, adalah metode dakwah yang dilakukan melalui perjalanan, misalnya menjalankan ibadah, umrah atau haji. Dan yang terakhir yaitu dakwah bil qalbi, adalah metode dakwah yang dilakukan ingkar dua tidak ridho pada kemungkaran. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang penjelasan dakwah bilhal. Dakwah bilhal sebenarnya bukanlah merupakan istilah baru dalam dunia dakwah, karena sumber perselisihan tersebut bermula dari Al-Quran maupun hadis dan juga sirah Nabi. Dari sumber-sumber tersebut kemudian muncul penerjemahan baik dalam dataran normatif maupun empirik. Ada beberapa pengertian tentang dakwah bilhal. Secara harfiah, dakwah bilhal berarti menyampaikan ajaran Islam dengan amaliyah nyata dan bukan tandingan dakwah bil lisan, tetapi saling melengkapi antara keduanya. Dalam pengertian yang lebih luas, dakwah bilhal dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan Islam, yang berarti
banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran dakwah. Sementara itu, ada juga yang menyebut dakwah bil hal dengan istilah dakwah bil qudwah yang berarti dakwah praktis dengan cara menyampaikan akhlak karimah. Sejalan dengan ini, seperti apa yang dikatakan oleh Buya Hamka bahwa akhlak sebagai alat dakwah yakni budi pekerti yang dapat dilihat orang, bukan pada ucapan lisan yang manis serta tulisan yang memikat, tetapi dengan budi pekerti yang luhur. Baiklah, saya Trisetyo Maulana akan melanjutkan materi dari rekan saya. Menurut hemat, penulis dakwah bil halal merupakan upaya yang bersifat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan jamaah dalam mengatasi masalah mereka. Dan lebih dari itu, setiap kegiatan dakwah yang dilakukan harus ada tindak lanjutnya secara kesinambungan. Dakwah bil halal merupakan upaya dakwah dengan melakukan perbuatan nyata. Tentunya wujudnya beraneka ragam, dapat berupa bantuan yang diberikan pada orang lain, baik bantuan moral maupun non-material. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, dan anak-anak?" Dalam ayat ini terdapat dorongan yang kuat agar kaum muslimin membantu saudara-saudaranya yang lemah, mempunyai beban masalah, dengan cara mengetuk pintu hati setiap orang yang memiliki perasaan. Dan menurut Jamaluddin Al-Qasimi, kalimat membantu yang lemah adalah membantu membebaskan orang muslim yang lemah dan sedang menghadapi masalah, kesulitan dan kesusahan, serta menjaganya dari ancaman musuh. Masalah yang dihadapi berhubungan dengan kesusahan hidup, baik bersifat material maupun non-material. Pertanyaan ini diperkuat dengan pernyataan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Kami itu bersaudara, maka janganlah seorang Islam menganiayai saudaranya dan jangan membiarkannya tersiksa. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang membantu mengatasi kesulitan orang lain, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupinya di hari kiamat." Dalam hadis ini jelas sekali bahwa membiarkan sesama muslim teraniaya adalah berdosa, dan membantu mereka keluar dari persoalan adalah ibadah yang bernilai dakwah. Termasuk membantu saudara kita dalam mengatasi kesulitan juga mempunyai nilai ibadah yang berkonotasi dakwah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Debbie Junianti Hunawa akan melanjutkan materi dari rekan saya. Dalam surat Al-Isra ayat 84, Allah berfirman, "Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya." Dalam firman tersebut ada kata syakilati yang berarti keadaannya masing-masing. Oleh Hamka, kata sakilati diartikan bakat atau bawaan. Dalam ayat lain, masih banyak yang memberi kontribusi pelaksanaan aqwa bil hal. Di samping ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, banyak yang memberikan dasar bagi dakwah bil hal, seperti hadis di bawah ini. Dari Anas radhiyallahu anha berkata, tidak pernah Rasulullah SAW dimintai sesuatu, melainkan pasti ia akan memberikannya. Sungguh, telah datang seorang peminta kepadanya, maka diberinya kambing yang berada di antara dua bukit. Maka ia kembali kepada kaumnya dan mengajak mereka, "Hai kaumku, segeralah kamu masuk Islam, karena Muhammad memberi kepada seseorang yang sama sekali tidak khawatir habis atau menjadi miskin. Sesungguhnya dahulu orang masuk Islam karena ingin dunia, tetapi tidak lama kemudian tumbuh kecintaannya Islam melebihi semua kekayaan dunia."
Dalam hadis di atas, terlihat betapa gerakan dakwah Rasul mengembangkan isu antara kelas masyarakat kuat dan masyarakat lemah, antara kaya dan miskin, atau yang kaya membantu yang miskin. Itulah sebabnya mengapa pertanyaan evaluatif pada sebuah ayat Al-Quran tentang orang yang mendustakan agama, simbol yang diurai justru orang yang tidak mempunyai kepedulian sosial, orang yang mengabaikan anak yatim dan orang miskin, sebagai contoh persoalan kehidupan sosial yang ada. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nikmawati Indah Pratiwi Hadai akan melanjutkan materi dari rekan saya, yakni dakwah bilhal dalam tuntutan sosial. Ruang lingkup dakwah bilhal sebagaimana disebutkan dalam buku pedoman dakwah bilhal adalah meliputi semua persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, material, ekonomis. Maka kegiatan dakwah bilhal lebih menekankan pada pengembangan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Yang berikut ada bentuk-bentuk pengembangan kegiatan dakwah bilhal yang melalui bentuk pengembangan kehidupan dan penghidupan manusia. Antara lain, yang pertama, penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat, yang kedua kegiatan koperasi, yang ketiga pengembangan kegiatan transmigrasi, yang keempat penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat seperti mendirikan rumah sakit, poliklinik, bekia, balai pengobatan, dan sebagainya. Yang kelima ada peningkatan gizi masyarakat, yang keenam penyelenggaraan panti asuhan, yang ketujuh penciptaan lapangan kerja, serta yang terakhir ada peningkatan pengguna media cetak, media informasi dan komunikasi serta seni budaya. Baiklah, saya Gilang Tilome akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Bagian E, dakwah bilhal, yaitu suatu upaya menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan potensi jamaah. Dilihat dari posisi ini, penulis mencoba untuk menawarkan suatu konsep bahwa dakwah bilhal adalah merupakan usaha menyampaikan ajaran Islam kepada umat baik perorangan maupun kelompok dengan cara membantu mengatasi masalah yang dihadapi umat. Masalah tersebut merupakan masalah hidup dan kehidupan umat. Usaha pemecahan masalah ini berangkat dari akar masalah, yang pada akhirnya umat itu sendiri yang mengatasi masalah mereka. Dengan dasar kesadaran, sumber-sumber daya yang mereka miliki digali, dimobilisir, diorganisasi oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan. Ini artinya bahwa dakwah merupakan usaha membangun manusia seutuhnya, rohani dan jasmani. Rohani menumbuhkan kesadaran membangun, dan jasmaninya memunculkan tindakan-tindakan yang nyata dalam pembangunan. Dalam hal ini, lebih merupakan fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Artinya, dari sebagai pembuka pintu pembangunan yang akan memunculkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh jamaah. Mengapa demikian? Karena dakwah memiliki sifat takyir, perubahan, yang muncul dari, oleh, dan untuk jamaah. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa makanan terbaik untuk dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payah usahanya sendiri. Ini artinya bahwa pemecahan masalah seseorang atau suatu kelompok orang akan sangat arif dan bermanfaat bagi mereka jika mereka sendiri yang mencari pemecahannya. Orang lain hanya membantu, bukan pelaku utama. Baiklah, saya Sudeningsi akan melanjutkan materi dari rekan saya untuk mengenali kesadaran jamaah dan meningkatkan pengembangan potensi jamaah. Dapat kiranya dipergunakan formula pengembangan swadaya masyarakat yang dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.
Yang pertama, mengajak jamaah untuk mengenali dan memahami masalah mereka sendiri. Masalah yang dialami oleh umat atau masyarakat sering tidak dipahami oleh anggota-anggotanya. Hal ini terjadi karena ada beberapa sebab. Yang pertama, ketidaktahuan. Faktor ini terjadi pada tingkat pemikiran anggota-anggota masyarakat yang rendah tingkat pengetahuan dan pendidikan mereka. Misalnya, orang-orang yang hidup di daerah kumuh belum tentu merasakan sebagai masalah bagi dirinya, walaupun orang lain memandang sebagai suatu masalah. Yang kedua, sifat pasif dan apatis. Sifat ini terjadi karena dalam diri masyarakat sudah melekat keadaan, kejadian-kejadian, bahkan kepincangan sosial yang tidak dianggap sebagai suatu masalah, yang pada gilirannya mengkondisikan mereka untuk pasrah dan menyerah pada nasib. Yang kedua, menumbuhkan keinginan jamaah untuk berperan aktif mencari alternatif pemecahan masalah atau sebuah perencanaan awal. Setelah terbentuk pemahaman masalah, maka selanjutnya mencari alternatif pemecahan masalah. Dalam pencarian alternatif ini, umumnya umat dan jamaah membutuhkan bantuan dari dai. Dalam hal ini perlu dikedepankan adalah kemauan anggota jamaah untuk ikut andil dalam kegiatan pemecahan masalah yang dapat ditempuh dengan metode partisipatoris. Dengan demikian akan dirasakan bahwa persoalan yang dihadapi jamaah menjadi milik mereka serta menjadi bagian hidup mereka dan tanggung jawab mereka untuk mencari jalan keluarnya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, persiapan jamaah dalam pelaksanaan pemecah masalah atau perencanaan matang. Setelah jamaah mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana dai membantu dalam mentransformasikan alternatif dimaksud ke dalam langkah pelaksanaan. Dalam hal ini, jamaah dilibatkan secara keseluruhan dalam merencana, memulai, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan. Dengan keterlibatan jamaah ini, mereka melakukan sesuatu bukan karena perintah, tetapi atas dasar kesadaran, kebutuhan, dan kewajiban yang pada perkembangan selanjutnya mereka diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat, penyebar luasan metode-metode swadaya jamaah. Dalam hal ini, seorang dai seharusnya tidak mendidik jamaah menjadi kelompok konsumtif yang pasif, tetapi lebih mengarahkan kepada mereka sebagai pekerja aktif. Disinilah perlunya pengembangan berbagai metode. Sebagai contoh, jika jamaah membutuhkan ikan, janganlah mereka diberi ikan, tetapi berilah kail, jala, atau jaring. Ajarilah mereka bagaimana cara mencari ikan dengan alat tersebut, dan bersama-sama antara dai dan jamaah menelusuri tempat yang banyak ikan. Yang kelima, atau yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Setiap akhir kegiatan yang telah direncanakan kemudian dievaluasi secara bersama-sama antara dai sebagai fasilitator atau pendamping dengan jamaah sebagai subjek utama. Evaluasi dimaksudkan sebagai upaya melihat kelemahan dan kelebihan program tersebut untuk kemudian memikirkan rencana berikutnya yang lebih tertata dan bagus. Dengan kata lain, selalu dilakukan refleksi dan aksi untuk mendapatkan suatu kerja dakwah yang maksimal.